Saya pegang nih Al-Quran yang saya udah pegang nih Al-Quran Khalifah ketiga. Saya cocokin sama Al-Quran yang sekarang, nggak ada bedanya. Abang paham nggak? Ya, silakan. Nah, jadi ini contoh lain nih kalau analoginya. Ini yang lain di bawah komen, ini yang di bawah coba komen, paham nggak ini? Yang dia mau bilang Khalifah kelima ganti, sementara saya udah pegang Al-Quran Khalifah ketiga. Ya, saya kan cuma ngutip dari perkataan Prof. Munim Siri bahwa di Khalifah Umayyah ya, Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran mengalami editing, Bang. Iya, mau diedit kayak gimana pun, Bang. Saya udah pegang Al-Quran. Mengatakan itu. Iya. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Jadi, pada saat sebentar, Bang. Saya meneruskan saja. Nanti kalian bisa buka di YouTube kalau kalian ini ya saya salah ngomong atau gimana. Untuk lebih sudah pernah lihat, Bang. Sudah pernah lihat kita. Jadi di situ dikatakan standarisasi Al-Quran itu ternyata baru di tahun 1924 diproduksi secara massal dan disponsor. Nah, itu yang saya bilang tadi. Iya, karena sebelumnya di print. Iya, karena sebelumnya di print di Jerman. Karena sebentar, Bang, karena ternyata Al-Quran dari Maroko, dari Sudan. Bang, Munim Sirinya aja bawa sini deh, Bang. Ya gimana? Munim Sirinya aja ajak sini. Enggak, Bang. Jadi kembali lagi, Anda kan menanyakan sanadnya, ya kan? Yang Anda tampilkan tadi itu kan Codex Sinaiticus Vaticanus yang kodeks tertua, ya kan? Di situ kodeks itu kan tadi saya katakan itu semacam buku clipping, ya, buku clipping. Jadi kumpulan naskah-naskah kuno yang ditulis dan dikumpulkan dalam satu buku besar, itulah kodeks. Nah, ada yang tidak ada di Sinaiticus, tapi ada di kodeks yang lain, Bang. Yang seperti yang dikatakan selalu Ardiansa, kenapa kok ada di Besaye? Apakah ini ditambahkan? Ya kan? Penemuan, ya sekarang teknologi kan makin canggih, Bang. Peninggalan sejarah kan sudah bisa diidentifikasi dengan teknologi sekarang yang sudah makin maju. Ya kan? Jadi ada. Ya, jadi di tahun itu sudah berkembang. Di tahun 1900 itu sudah berkembang. Memang Bang. Iya, memang ayatnya ditemukan nanti di abad 6, abad 7. Saya paham itu, Bang. Saya nggak peduli sama itu, Bang. Itu maksud yang saya pedulinya ini, tidak ada yang lama. Yang saya pertanyakan itu bukan ayat yang hilang, abangku ganteng. Sanaknya yang Bang Jibril tanyakan. Yang saya tanyakan tuh bukan kenapa ayat ini nggak ada di kodeks ini, kenapa ayat ini beda di sini, bukan itu yang saya pertanyakan. Ya, aku tahu. Tadi Anda kan bilang sanadnya, sejarah penulisan kitab Matius. Ya kan? Di abad 1, di abad 2, di abad 3, mana salinannya itu? Gini, Bang. Nanti aku coba, kebetulan aku juga tidak bisa buka laptop dengan satu device aja ini. Aku ada juga sumbernya kok. Ya, dan di situ lengkap dengan mantap. Kita atur, kita ketemu lagi. Iya, tentukan waktunya. Mantap. Karena kalau mau ke papirus lagi, gitu. Bisa dibacakan artian saya juga. Karena kalau mau ke papirus juga, iya. Karena kalau mau ke papirus juga kita bisa saya tahu dari P1, Bang. P1 itu P1 ini P artinya papirus ya. P1 itu abad 3, P2 itu abad 4, P3 itu abad 6, P4 itu belum di kodeks, P5 itu abad 3, P6 itu abad 4, itu sampai ke P52 abad 2, sampai P118 di abad 3. Ayo ke papirusnya, tapi tetap nggak ada abad 1, 2, 3 gitu. Salinan lengkap itu tetap nggak ada. Itu yang saya pertanyakan. Hanya kurang membaca Udah, aja. Sambung deh Ustadz Hanafi deh. Ini kalau mau ngomongin ayat. Ada. Kurang membaca aja. Jadi literatur Anda bukti saya lebih tahu. Saya lebih tahu dari apa Abang. Tapi saya kurang baca. Iya sih, memang saya mesti baca lagi. Ya, ada ini polemik kan ya. Lihat timelinenya gitu. Lebih tua mana misal dari Sinaiticus atau Vaticanus itu? Kalau kodek yang ada penambahan itu timelinenya lebih tua dari yang tadi itu, maka mungkin dia jadi acuan gitu. Tapi kalau dia justru abad-abad 7, abad 8, abad 9, jadi nggak bisa itu jadi acuan gitu, karena bukan dia yang paling tua gitu, Pak King Richard. Enggak gitu, Bang. Bukan bicara masalah tua tidaknya, Bang Tukang. Bukan.
tidak ditemukan di Codex Sinaiticus dengan Vatikanus, tapi ada di Codex Bezae. Itu yang selalu disampaikan Ardiansa. Malahan Ardiansa menuduh apa ini tambahan atau gimana? Namanya penemuan terbaru, Bang. Iya, karena Bezae itu 200 tahun setelah Vatikanus. Jadi ada rentang waktu 200 tahun untuk menambahkannya. Nggak ada masalah, saya nggak ngomongin tambahannya. Yang saya tanya ini anaknya benang merah kitab abang ke Yesus itu. Anda tanyakan kan? Ya aku paham. Benang merah kitab abang ke Yesus itu aja yang saya tanyain. Dan abang kalau jawaban abang, oh saya cari dulu nanti begitu saya ini udah ada list saya 8 orang bang begitu. Nanti kalau ketemu saya cari dulu. Udah 8 abang ke 9 nih. Anda bisa masuk, ya kan? Nah kebetulan. Siap, mantap. Aku kan cuma satu device aja, pakai hati aja kalau aku buka. Sebenarnya kita ini orang Google aja semua loh, hanya yang kurang aktif untuk membuka-buka. Semua data ada semua di internet. Ya, semua data ada. Hanya permainan kata-kata aja kita. Orang Google semua. Nggak bisa lah, semua hadis. Bukan, kalau abang memang ada, kodeks abad 1, abad 2, abad 3, abang kan tinggal bilang contoh, ada kodeks abad 1 namanya Salembatikus. Nah, kan saya bisa langsung buka gitu. Itu jawaban yang saya cari. Iya, nanti Bang, nanti saya ini bukan permainan kata-kata, bukan permainan data, bukan. Kalau abang memang udah tahu kodeks yang abad 2 namanya Sudirmantikus. Nah, itu kan bisa kita itu namanya. Saya cari tahu gitu. Ini bukan permainan data atau permainan kata-kata, memang fakta. Ini memang fakta. Kalau udah ngomongin fakta memang ya kayak ya. Jadi nggak bisa kita bicaranya sanaknya di mana, ya kan Muslim Pentum perhatikan juga sanaknya kan, cantumkan di situ kan, Jadi kalau Kristen sejarah panjang Bang. Oke, disambung host, saya mesti 3 rakaat nih. Gimana saya tanggapi dulu yang tadi. Gimana? Ya ada tadi yang saya belum selesai. Tadi itu siapa itu tadi yang dikatakan yang Yesus adalah utusan, ya betul ya? Betul ya, Yesus adalah utusan, kan ada segala firman silakan. Ya, segala firman yang telah berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus memang adalah utusan, Bang. Yesus adalah firman, ya, dan dia juga adalah utusan. Yesus adalah firman yang hidup. Ayat itu memang benar. Dia menerima firman dari Bapaknya. Dia sebenarnya adalah firman yang hidup. Ya itu benar. Yesus juga adalah seorang penyampai firman, ya. Dia adalah berfungsinya sebagai utusan, dia juga sebagai imam. Banyak julukan kepada Yesus. Yesus juga disebut sebagai nabi malahan. Ya kan? Kalau berbicara seperti itu yang tadi. Terus tadi pertanyaan Bang Tukang apa sih tadi, saya jadi lupa itu. Yang ada tadi itu. Ya, tanggapin aja King Richard. Saya juga mau off dulu nih sebentar ya. Jadi Pak King Richard ya, semua orang bisa ngomong apa saja memang ya, klaim menyatakan apa saja, tetapi bukan ucapan dirinya yang menjadi tolak ukur ya, parameter benar salah gitu. Yang jadi tolak ukur ya setiap ucapannya itu ada nggak buktinya, validasinya, verifikasi, pakai data gitu loh. Ada data, dalil. Di sini kita cuma berbicara, kita itu nggak bisa dibohongi sekarang, ya kan? Data itu sebenarnya banyak, hanya kita kadang kurang kreatif aja ya. Kalau Pak King Richard mau lebih lanjut sama Bang Jibril, mungkin nanti ditentukan aja waktunya biar Pak King Richard ini lebih siap dengan data gitu loh. Betul Bang, betul. Tapi saya juga terima kasih saudara-saudara Muslim ya, harus juga tahu memang sejarah kekristenan, Katolik apa kan. Jadi itu bisa jadi bahan untuk diskusi, ya kan, termasuk juga di Al-Quran Bang. Terus terang ya, saya bisa balik juga ya tentang bicara, kan di situ dikatakan Al-Quran itu terjaga Bang ya. Terjaga. Al-Quran yang Anda terima sekarang, maaf kalau saya salah, nanti Anda luruskan ya. Nah, itu dari zaman Utsman bin Affan, betul ya? Yang pertama kali dikanonisasi ya, Utsman bin Affan ya, betul ya? Bang Tukan kalau saya salah?
Al-Quran gundul yang istilahnya yang masih baru, yang tidak ada titik komanya, betul ya, dari zaman Utsman bin Affan yang pertama kali dikanonisasi. Bukan Waduh, kanonisasi. ini tunggu sebentar. Nanti saya udah wudhu belum? Ini ditanya Al-Quran. Oke. Saya mempertanyakan kitab Abang, jadi saya wajib mempertahankan kitab saya. Oke. Betul, di zaman Utsman. Tapi Utsman ini orang yang sama, yang jalan, yang tidur, yang berperang, yang makan, yang nongkrong, yang ngopi sama Nabi Muhammad SAW, Bang. Jadi kata-kata ini berarti di zaman Utsman ya, itu kesannya kayak 20 tahun, 30 tahun setelah itu. Enggak. Utsman ini orang yang sama, yang Utsman ini sahabat Nabi. Betul, saya nggak bilang juga setelah baginda meninggal, enggak. Karena ada carbon datingnya, karena ada kertas-kertas mushaf yang carbon datingnya itu tahun-tahun di mana hidup yang Nabi Muhammad masih hidup gitu loh. Betul ya, iya. Tapi aku nggak tanya apakah dia sesaman atau enggak. Tapi emang benar ya, Iya, itu betul. Quran gundul yang masih belum ada tanda baca gitu, betul ya? Wah, itu udah 200-300 tahun setelah itu, kalau nggak salah 150 tahun setelah itu masih gundul. Tapi bacanya tetap sama kalau Abang bisa baca. Tapi kalau saya mau contohin, Abang mau saya contohin. Yang mana yang gundul gimana, yang Al-Quran yang ini gimana? Silakan, nggak apa-apa sambil ini aja. Ini contoh ya. Data box Al-Quran Sarai Musaf. Ini saya buka Al-Quran Utsman ya. Ini abad ke-7. Ini bisa saya bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Quran. Aduh, Bang Kripto, saya mute dulu ya, maaf ya. Di sini ini contohnya ini ya, The Quran of Uthman atau Kapi Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more 99% of the text of the Al-Quran. Ini kalau saya buka, ini Al-Qurannya kayak gini ya. Ini bisa dilihat. Nah, saya alam ini di sini ini late 1st century ini ya. Nah, saya punya sama ya. Nah, di sini yang ini 822 halaman saya punya. Nah, di sini ada dari Al-Fatihah sampai surat terakhir. Al-Fatihah sampai surat terakhir. Nah, ini contohnya. Ini contoh saya buka ayat surat 110 ya. Ini 110 nih. Nah, sekarang saya buka dulu juga di sini 110. Nih, ini memang gundul. Ini contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza za'a nasrullahi wal fath. Nih, wa ro, nih ayat keduanya ya. Nih. Wa ro, ini kan nggak ada kasrohnya nih, nggak ada ininya nih. Wa ro aita, tapi tetap saya bisa. Tetap bisa baca. Wa ro aita nas nih, nas. Mana tadi? Wa ro aita nas. Tetap kita bisa baca. Hudu nafidi sama. Jadi walaupun gundul, bacanya tetap sama, Bang. Bukan yang ditambah-tambah atau gimana. Lafal Al-Qurannya tetap sama. Jadi saya baca yang gundul ini sama saya baca yang full dengan kasroh ini sama gitu bacanya. Dan nggak merubah arti gitu loh. Ya, itu contoh tadi surat 110. Abang mau saya buka surat berapa? Ini ada 109. Kita ke 109. 109. Ini 109, titik ini 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuliah ayyuhal kafirun. La a, nih la alif la a. Saya buka nih. Nah, persis kan? La a budu nih ma ini sama nih ma
Jadi walaupun gundul, pelafalan dan pembacaannya sama gitu loh, nggak. Nah, ini yang abad yang sama dengan Rasulnya. Ini 1400 tahun yang lalu. Gitu, Bang. Jadi, tapi insya Allah kalau Abang berpikir, oh Al-Quran tahun 1924, ini udah mematahin ya Bang ya, karena ini carbon datingnya aja udah abad 7 gitu loh. Pernah dengar kan di situ pasti tahu lah ya sejarawan ya tentang di Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Coba Anda jelaskan, saya pengen tahu. Di mana itu, apa ceritanya tuh? Coba Abang ceritain ke saya. Ini udah maghrib nih Bang. Ini saya udah tiap detik nih udah dosa nih. Coba, ya benar nih. Ini ya pastikan Anda paham ya tentang profesor yang jadi viral juga dia ya, Profesor Munim Siri. Oh, Munim Siri. Kalau C itu dia C5 C6 itu Bang. Dia punya data juga dia. Dia mengatakan datanya tahun 1924, sebelum 1924 yang ngeprint Al-Quran itu di Jerman. 1924 dipindahkan printing Al-Quran itu di Kairo. Itu aja dia. Tapi dia goreng ya. Kenapa gorengnya? Biar dapat duit aja. Ini Bang, ini saya 3 rakaat aja Bang, 5 menit aja. Boleh nggak? Bantu kan nggak bisa bantu? Gimana? Bang Fandi? Bang Fandi bisa bantu? Siap gimana Bang Jibril? 3 rakaat bentar ya. Silakan. Ya, oke. Nanti kita gantian. Ya. Jadi gini, ada dikatakan di situ. Dia juga profesor loh sejarah Islam. Dan dia menyampaikan ini di hadapan umat muslim sendiri. Ya gini Bang Richard, Anda jelaskan saja kitab Anda itu yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas asal usulnya dari mana, itu aja. Kan kita diskusi tadi ini kan. Iya Bang, karena begini Bang, kalau berbicara yang Bang Richard tadi sampaikan itu, ternyata baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu sejaman dengan yang Abang tanyakan tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sejaman dengan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Sejaman Bang. Matius itu muridnya Yesus loh. Matius muridnya Yesus. Ini coba lihat di situ. Matius muridnya Yesus. Yohanes juga yang penulis kitab Yohanes itu muridnya Yesus. Ya. Dia, tapi Yohanes kan ada 2 Bang. Satu Yohanes Pembaptis, ya. Satu Yohanes Zebedeus. Ada 2 Yohanes mirip muridnya Yesus dari 12 itu. Kalau Markus, ya itu muridnya Yesus yang 72 orang. Ada datanya, saya juga belum bisa buka karena saya juga cuma satu device, makanya ada waktu nanti saya diskusi dengan Bang Jibril. Tapi tadi kan kita kembali nih, ya kan, Jibril ini lagi sholat ya. Nggak apa-apa kalau Anda paham, kalau Anda nggak tahu, aku tanyakan tadi Abdul Malik bin Marwan, dia kan juga masih abu-abu juga tadi. Apalagi kalau Bang Fandi yang jawab, pasti juga bingung. Atau kita tunggu aja Jibril, gimana? Ya nanti ditunggu aja Bang Jibril, Bang Richard, supaya gini loh Bang. Saya bicara juga kalau mengatakan kodeks yang tadi itu ya, menambahkan, melengkapi, bagaimana ceritanya Bang munculnya itu 200 tahun ke depan setelah kodeks Vatikanus? Itu gimana caranya menyatukan itu Bang? Di mana kalau ada pemikiran seperti ini Bang? Di tengah perjalanan itu 200 tahun setelah itu barulah muncul kodeks yang melengkapi ayat itu. Sementara Bang, kalau berbicara kita menggunakan otak kita ya, menganalisa, mestinya kan kalau di di kodeks tertua itu mesti harus ada ayatnya tertulis di situ. Kok nanti 200 tahun kemudian baru muncul? Itu loh. Ya udah. Gimana penjelasannya itu Bang? Nah, makanya jangan membahas itu kalau tidak mampu menjelaskan menggunakan data, gitu loh. Bang, itu cukup bahas-bahas ayat aja lah. Bang Fandi, sesuatu yang tidak ada di kodeks terlama yang tertua, tapi ada di kodeks yang setelahnya, kodeks Bersega betul. Oke, saya sepakat. Nggak lengkap. Tapi kalau dibilang itu kan saling melengkapi, ada yang tidak ada di kodeks yang lain. Oke, abad ketiga, nanti abad kelima baru lengkap kodeksnya ya. Ada di kodeks Bersega itu yang selalu dibawa sama. Iya, abad kelima. Ini kan Vatikanus abad ketiga.
Vatikanus kan abad ketiga, munculnya Kodeks Bezae itu di abad kelima untuk melengkapi Benar. Kodeks Vatikanus. Seperti itu kan? Iya, kan tidak Nah, ada di Vatikanus, ada boleh di dong. Bezae. Oke, boleh dong saya berasumsi bahwa, boleh dong saya berpikir bahwa mempertanyakan bahwa ini seperti ada kesan penambahan seperti itu, Bang. Itu yang Boleh nggak? pertanyaannya Ardiansa, Bang. Kan sebenarnya kalau kita secara logika sederhana itu kan gampang lah. Kodeks itu kan peninggalan naskah kuno. Ya. Itu tambahan yang dikumpulkan dalam satu buku. Buku clipping ini sebenarnya Kalau sumber premiernya Bang Richard apa sih? Kodeks atau Bible? itu kan sudah dikanonisasi, Bang. Kami Enggak, gini Bang Richard. bukan kodeks, Bang. Kami itu adalah Alkitab sama dengan Anda. Berarti kalau Bible. kembali juga berbicara sejarahnya, kan kalian juga, wah itu pasti data sekunder dong. Iya kan, kebenaran tertinggi kan Al-Quran. Semua kebenaran tertinggi ya penganut agama itu kan kitabnya, Bang. Oke. Sedangkan Tapi tadi sumber katanya premiernya ada itu nggak? bilang kodeks. Wah, Jelas bisa nggak begitu. Bang Richard, King Richard, sumber premier Bible itu? Nah, Kalau kamu sumber aku tanya, premier Al-Quran kan tadi sudah Fandi dibacakan apa? sama Bang Al-Quran Jibril. atau- Enggak, Bang Fandi aku tanya, sumber primernya Bang Fandi apa? Al-Quran Ya kodeks atau lah, kodeks Al-Quran lah. Apa sumber premiernya apa? Anda harus tahu apa dia bilang primer dan sekunder, Bang. Inilah teman-teman ya, ada Ini dua. Katakan Oke. tadi, nah, absolute truth, kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, Bang. Iya, oke. Ya, kita. Bang Jibril tidak sholat, Bang Jibril ini gara-gara ini. Udah. Oh, udah. Tadi saya udah udah azan, habis itu ditanyain ini saya tunjukin, habis itu saya di belakang kursi ini sholat nih di kantor, bukan di kantor, di Sambil dengar-dengar ruangan- Bang Jibril ya, di sambil ruangan kerja. dengar-dengar. Enggak, ini pakai headset, jadi saya nggak bisa dengar kalau saya lepas headsetnya. Iya, coba aku tanyakan tadi itu Abdul Malik bin Marwan yang disinggung oleh Prof. Munin Siri. Anda pernah dengar? Kenapa? Iya, kenapa? Anda pernah dengar nggak? Aku tanya dulu. Pernah. Sekarang kalau pernah Anda jelasin dulu dong, baru nanti menurut Loh, aku gimana? Enggak, Menurut Anda? enggak, kan subahatnya kan dari abang. Karena Abdul Malik bin Marwan ini dia lahir di 646 di Madinah. Kenapa dia? Dia khalifah kelima di Umayyad. Iya, Umayyah. Dia mulai jadi Umayyah itu dari April kalau nggak salah 685 sampai tahun 705 Iya. Kenapa si Abdul Malik ibnu Marwan atau Abdul Malik bin Sorry Marwan kalau ini saya apa? ini kan dari perkataannya dari Prof. Munin Siri sendiri yang mengatakan ini, Bang. Ternyata di zaman Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran mengalami perubahan, Bang. Editing. Ya sorry ya. Ini dia yang ngomong langsung loh. Dan dia juga meminta maaf. Sorry, saya bukan mau ini memang sesuatu agama apa Quran ya, kitab yang dianggap suci. Ya kan, takut dia salah ngomong atau gimana. Dia jelas mengatakan ini memang kita harus terima. Ada penambahan apa, Bang? Penambahan, ya termasuk tata baca. Ya, Itu. cara Abang bacanya, abang itu mesti mulai- paham. Kesempatan itu ulama-ulama di zaman itu. Dia Abang mesti mengatakan- paham. Tidak ada Iya. videonya kok, ada di Iya, enggak. Ini nggak usah kita jadi nobar. Iya. Bukan maksud saya. Abang mesti paham. Yang tadi saya tunjukin abangku itu kok bukan kodeks. Itu Al-Quran dari Utsman. Utsman itu khalifah ke-3, Bang. Nah, yang abang lemparkan ini Abdul Malik ini khalifah ke-5. Jadi kalau saya udah pegang Al-Quran, saya pegang nih Al-Quran yang saya udah pegang nih Al-Quran khalifah ke-3. Saya cocokin sama Al-Quran yang sekarang, nggak ada bedanya. Abang paham nggak? Iya. Silakan. Nah, jadi ini contoh lah ini kalau analoginya. Ini yang lain di bawah komen, ini yang di bawah coba komen, paham nggak ini? Yang dia mau bilang khalifah ke-5 ganti. Sementara saya udah pegang Al-Quran khalifah ke-3. Ya, saya kan cuma ngutip dari perkataan Prof. Munin Siri bahwa di Khalifah Umayyah ya, Abdul Malik bin Marwan
Al-Quran mengalami editing, Bang. Iya, mau diedit kayak gimana pun bang, saya udah pegang Yang Al-Quran. mengatakan itu. Iya. Sebentar, Bang, sebentar. Jibril, sebentar ya. Stop. Jadi pada saat sebentar, Bang, saya meneruskan saja. Nanti kalian bisa buka di YouTube kalau kalian ini ya saya salah ngomong atau gimana untuk lebih Sudah pernah lihat Bang, sudah ya. pernah lihat kita. Jadi di situ dikatakan standarisasi Al-Quran itu ternyata baru di tahun 1924 diproduksi secara massal dan disponsor. Nah, oleh itu yang saya Arab bilang Saudi. tadi. Iya, karena Arab sebelumnya Saudi. di print, karena sebelumnya di print di Jerman. Karena sebentar, Bang, karena ternyata Al-Quran dari Maroko, dari Sudan. Bang, Munim Sirinya aja bawa sini deh, Bang. Ya gimana? Munim Sirinya aja ajak sini. Enggak, menurut Prof. Abdul Munim Siri mengatakan Al-Quran dari Maroko. Assalamualaikum. Kan itu Mesir itu, aku dengar dulu, Bang, sebentar ya. Nanti Anda tanggapi ya. Jadi, boleh nanti kita diskusi. Dengar dulu ya. Sebentar, yang sebentar ya, biaran aku ya. Waalaikumsalam. Itu dikatakan di situ ya, Mesir adalah pusat pusat pendidikan belajar ya dari seluruh dunia. Ya, Ardiansa diam, Ardiansa sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Ardiansa mau? Ini aku diskusi sama kamu, nggak usah ikut dulu. Nanti kamu dengan aku. Dari katanya Dia kayaknya ada dendam kesumat nih Bang Ardiansah nih. Dari tadi lo dia cari, Bang. Kenapa, Bang? Kayak menghindar begitu. Ardiansa Ade ini- kayaknya dendam banget sama Bang Ardiansah. Enggak, Kenapa, enggak Bang? dendam, enggak. Abang pernah apain dia, Bang? enggak Kalau lah. pernah diapain Bang Abi? Ardiansa aja yang selalu Saya tanya diskusi aku transmisi masuk. nggak bisa Dia jawab nggak dia, mau. makanya dia Ya. datang kepada saya. Kenapa kok Saya Bang diskusi dulu Richard ya. nih kayaknya dendam banget gitu? Gimana ini sabarlah Ardiansa, nanti kamu dengan aku selesaikan dulu dengan Jibril ini. Bang Ya. King, Ini Bang King Richard. Profesor Muslim Bang King Richard, juga, Bang ya, King Prof. Richard. Siri. Bang King Richard, untuk nge-save waktu kita semua, Al-Quran yang tadi saya bawa itu lebih tua daripada yang punya Abdul Malik Ibnu Marwan yang abang bilang udah dikoreksi dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran yang tadi saya bawa, Bang, itu lebih tua daripada Khalifah kelima. Yang saya bawa tuh Khalifah ketiga, Bang. Yang tadi saya bawa, abang paham nggak? Iya, tadi kan aku kan belum selesai, Bang, giliran aku. Bang, kalau saya bawa naskah proklamasi langsung dari Soekarno, habis itu abang bilang Soeharto ganti, nggak ngaruh, Bang. Saya di tangan saya nih udah ada naskah proklamasi yang dari Soekarno. Abang paham nggak sih? Bang, kita bicara sejarah ini, Jibril. Iya, tapi nggak. La haula wala quwata illa billah. Bukan, gimana nih? Tadi kita enak nih diskusi. Nggak, abang nih. berarti nggak paham. Kok Abang berarti nggak paham yang. Jadi saya percuma tadi buka yang abad ke-7, yang Khalifah ketiga. Benar, kamu udah sampaikan, Jibril. Iya, berarti Kamu udah percuma dong kalau abang masih nanya ini nih. Ya kan? Aku minta tanggapan Anda tentang apa yang dikatakan oleh Prof. Munim Siri. Iya, kenyataannya nggak berubah abangku Al-Qurannya. Mengalami koreksi. Dan Iya, penambahan- kenyataannya saya cocokin sama yang Utsman nggak berubah abangku. Ya sabarlah, Bang. Aku selesaikan dulu. Nanti kamu Mau si Munim Siri bilang di abad 13 Al-Quran jadi 300 surat pun, Bang. Yang saya pegang sekarang 114 surat, yang Utsman pegang 114 surat. Abang paham nggak sih sampai sini? santai aja, Bang. Santai aja. Bukan, abang kalau mau menarasikan kesesatan di ruangan abang aja gitu loh. Nanti Anda Bang menanggapi. Jibril itu lo kok mau Nanti Anda menanggapi diskusi sama karena- dia. Iya. Profesor, Bang. Ini yang salah bukan King Richard, yang salah Bang Jibril ini. Ardiansa. Sumbernya aku juga itu dari seorang Ya profesor ahli Allah, sejarah loh. Astagfirullahaladzim. Ardiansa, coba mana kamu? Kamu sampai kemana? Ke dokter atau sudah? Dia ini sudah profesor. Kelasnya. Bang Richard izin dulu Bang Abi. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Sorry baru apa ini? Kenapa ada profesor ini Bang Ging? Nggak, akhirnya kayak gini, akhirnya kayak gini kita nggak belajar kan akhirnya. Nah, ini enggak diskusi kita jadi
Enggak, Gimana ya? kenapa? Enggak, pertanyaan saya gini kepada Bang Jibril. Tunggu King Richard. Aku ngomong sama Bang Jibril. Bang Jibril kenapa bisa mau sih diskusi sama dia? Iya sih. Iya sih. Saat tempoh hari aku melawan Iya kamu sih. diskusi, tapi kamu bilang aku mau Nggak ngajar. level, bro. Ya kan Bro, siapa yang duluan? iya, Aku nggak nanya level. Nggak level, King Richard. saya kebetulan nggak bisa aku lagi. Jelas Ya, kamu mohon ngomong maaf, kayak gitu nggak berapa kali. level. Aku naik kamu Nggak, diskusi. dan Bang ya. Ardiansah, dia nggak, Kamu si King ini nggak tahu kita kamu tukar-tukaran bicara sama data, orang kita yang- belajar sama-sama. Dia nggak tahu, Bang. Kamu lebih Nggak kita tahu diskusi sama dia. orang yang nggak paham. Ya kan? Ya udah salahin saya aja Bang King. Kalau mau salahin saya aja, saya. Bang King salahin saya aja. Kita diskusi. Ya kan? Tadi kita diskusinya enak loh. Boleh saya izin ya, abang-abang sekalian. Lanjut Bang Bandi, lanjut Bang. Siap, terima kasih. Bang Richard, izin dulu Kanda, Bang Da izin dulu Bang Da ya. Jadi makanya tadi itu sebelum kita opening ada yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hanafi bahwa ketika ada kebenaran yang terungkap itu hanya dua saja reaksi orang. Kalau orang cerdas itu pasti merenung berpikir. Kalau orang bodoh pasti mencelek-mencelek. Pasti kepanasan, tantrum dan sebagainya. Inilah yang dikatakan tadi Ustadz Muhammad Hanafi terjadi kepada Bang Richard. Apa mencelek-mencelek? Artinya apa? Data bang, aku pakai data, aku pakai dalil. Dalilnya dari omongan orang, mundur sini. Kamu paling cuma S2 ya. Ya, dia ini sudah setingkat profesor loh, dan dia berani mengungkapkan hasil Profesor penelitian itu bukan, dia dengerin. di depan kalian jemaah. Dengerin, profesor itu bukan gelar. Profesor itu bukan gelar. Ya ilmu, keilmuan. Kamu sampai di mana Ardiansa? Coba saya tanya, profesor itu gelar bukan? Kamu Profesor gelar dia bukan? Belajarnya di luar negeri. Saya Dia tanya, tahu. pelan-pelan aja. Profesor Ya, itu kan, gelar bukan? Kita sampai kamu. Iya, sudah profesor langsung itu gelar TNI. bukan? Saya tanya, Iya, kan? Kenapa? profesor itu gelar bukan? Ya memang gelar. Seorang masing-masing dari profesor tingkat keilmuannya. Kamu kan S2 ya? Profesor. Aku tanya Ardiansa, kamu S2 apa? Saya SMA. Nggak usah lah, kamu udah setingkat dosen, kamu selalu kamu bilang kamu dengerin. akademisi. Profesor Aku dosen. itu Sekarang nih kamu buat referensinya pembelajaran kepada sekarang. teman-teman di bawah ya. Profesor Saya yang kasih kamu tahu, lawan, saya loh. kasih tahu. Sabar dulu. Saya kasih tahu dulu, Richard. Saya kasih tahu dulu. Silakan. Saya kasih tahu ya, dengerin dulu. Profesor itu bukan gelar, melainkan jabatan akademik. Jadi gini, di dalam ilmu tentang pendidikan terutama dosen itu yang pertama jabatan akademik itu ada 4 dulu, nggak 4 dulu banyak 6 kalau nggak 7, sekarang cuma 4. Jabatan akademik pertama paling rendah asisten ahli, yang kedua jabatan akademiknya lektor, yang ketiga lektor kepala, yang keempat guru besar. Guru besar ini disebut profesor, itu bukan gelar. Kalau gelar akademik, contoh Richard SPD, Richard MPD, MOR, MSI, itu gelar, atau Dr. Richard, itu gelar. Tapi kalau profesor itu bukan gelar, itu bukan gelar akademik, itu jabatan paham nggak? Udah gini Ardiansa, dengar dulu. Paham nggak? Dengar dulu Ardiansa, terlepas mau Yang kayak gini nih. Dengar. Ini gue juga yang kucuk, ngapain ngomong sama si Richard? Dari kamu Ardiansa. Dia Kucuk juga gue. Bang Ardiansa ngapain ngelawanin dia, Bang? Kuculuk juga gue, kena lagi sama Bang Jibril. Gue izin. Bang King, izin. Teman-teman izin. Bang King, izin dulu. Assalamualaikum, Ustadz Alif. Ustadz Alif telah di bawah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif mojok di bawah itu ngapain kan?